Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas satu topik tentang persamaan kuadrat. Mungkin sudah tidak asing kalian mendengar persamaan kuadrat saat di SMP, mungkin sudah pernah disinggung tentang persamaan kuadrat ini. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. A merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari X, dan C itu adalah suatu konstanta atau suatu bilangan tetap. Ini bentuk umum persamaan kuadrat yang kalian ketahui. Oke, kita lanjut. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan faktoran, yang kedua dengan rumus ABC, dan yang ketiga dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang 3 cara ini, dan nanti kalian bisa memilih cara mana yang kalian anggap mudah untuk menyelesaikan suatu permasalahan persamaan kuadrat dalam mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Contoh yang pertama, oke, 3 dan 3 bisa kita bagi sehingga menjadi X tambah 2, 3X tambah 5 sama dengan 0, sehingga kita dapat X1 nya X tambah 2 sama dengan 0, X menjadi negatif 2, dan X2 nya bisa kita menjadi 3X tambah 5 sama dengan 0, positif 5 pindah menjadi negatif 5, sehingga X nya menjadi negatif 5 per 3, sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat 3X tambah 11X tambah 10 sama dengan 0, akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 5 per 3. Oke, cara kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Rumus X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Rumus ini lebih bagus kalau kalian hafal. Contoh pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 3X dikurang 10 sama dengan 0. Dari soal tersebut kita dapat peroleh nilai A nya 1, nilai B nya 3, dan nilai C nya adalah negatif 10. Tinggal kita substitusi ke rumus. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. B nya adalah 3 menjadi min 3, B kuadrat menjadi 3 kuadrat, 4A dikali C berarti 4 dikali 1 dikalikan min 10 dibagi 2A, A nya 1, 2 kali 1 sama dengan negatif 3 plus minus 3 kuadrat itu 9, 4 kali 1 kali min 10 berarti min 40, min kali min itu plus, sehingga 9 tambah 4 40 menjadi 49 dibagi 2. Lanjut, negatif 3 plus minus akar 49, akar 49 itu adalah 7, sehingga kita dapat bahwa min 3 plus minus 7 dibagi 2, sehingga hasil akhirnya adalah X1 min 3 tambah 7 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2, dan X2 nya min 3 dikurang 7 per 2, min 3 kurang 7 min 10 dibagi 2, hasilnya negatif 5, sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 3X dikurang 10 sama dengan 0 adalah 2 dan negatif 5. Contoh kedua, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2X kuadrat tambah 4X dikurang 6 sama dengan 0. Silakan dicoba, ikutin seperti langkah-langkah seperti contoh 1. Oke, kita samakan jawabannya.
Dalam soal persamaan kuadrat di atas, bahwa diketahui A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya negatif 6. Kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga didapat negatif 4 plus minus 4 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikali negatif 6 dibagi 2 kali 2. 4 kuadrat itu 16, 4 kali 2 kali negatif 6 itu hasilnya negatif 48. Jadi min 4 plus minus akar 16 dikurang negatif 48 dibagi 4. Min kali min itu plus, sehingga 16 tambah 48 menjadi 64, sehingga diperoleh min 4 plus minus akar 64 dibagi 4. Akar 64 itu 8, jadi min 4 plus minus 8 dibagi 4. Bisa kita bagi semuanya. Min 4 dibagi 4 itu min 1, lalu 8 dibagi 4 itu hasilnya 2, sehingga kita dapat X1 nya min 1 dikurang 2 itu hasilnya min 3, dan X2 nya min 1 tambah 2 hasilnya adalah 1, sehingga akar-akar persamaan kuadrat 2x tambah 4x dikurang 6 sama dengan 0 adalah min 3 dan 1. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk melengkapi kuadrat sempurna. Yang pertama, kita membagi kedua ruas kiri dan kanan dengan koefisien x kuadrat. Jadi kalau koefisiennya 2 kita bagi 2 semuanya, kalau koefisiennya 3 kita bagi 3 kedua ruas tersebut. Lalu kedua ruas kita kurangi dengan konstanta nilai C. Langkah ketiga, kita tambahkan kedua ruas dengan B per 2A kuadrat. Langkah keempat, kita ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, berarti nilai C nya kita pindah ruas. Langkah kelima, kita akarkan kedua ruas tersebut, dan ingat bahwa ada tanda plus minus pada ruas kanan nanti. Langkah keenam, kita tinggal menghitung akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x dikurang 6 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna. Pada persamaan kuadrat tersebut, kita dapat ketahui bahwa nilai A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Langkah pertama, kita bagi kedua ruas dengan nilai A. Nilai A nya adalah 2, berarti 2x kuadrat tambah 4x dikurang 6 kita bagi 2 sama dengan 0 juga dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 itu hasilnya 2x, min 6 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 3 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, konstanta pindah ruas, negatif 3 pindah menjadi 3, sehingga kita dapat x kuadrat tambah 2x sama dengan 3. Nilai A berubah dari persamaan dari soal yang pertama. Kalau nilai soal pertama tadi A nya 2, dari persamaan yang kedua nilai A nya kita dapat adalah 1, nilai B nya kita dapat 2, dan nilai C nya kita dapat negatif 3. Ini akan kita gunakan selanjutnya. Menambahkan kedua ruas dengan B per 2A dikuadratkan. B kita dapat adalah 2 dari persamaan kuadrat yang kedua. B nya 2 per 2A, A nya kita dapat tadi 1, jadi 2 per 2 sama dengan 1 dikuadratkan hasilnya tetap 1. Kita tambahkan di kedua ruas ini, sehingga didapat x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan 3 ditambah 1. X kuadrat tambah 2x tambah 1 bisa kita rubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. X tambah 1 dikuadratkan, hingga kita lihat A dan C nya. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kedua ruas dikuadratkan atau 2 pindah menjadi akar, sehingga x tambah 1 sama dengan plus minus akar 4, sehingga didapat plus 1 pindah menjadi x sama dengan min 1 plus minus 2, sehingga kita dapat x1 nya min 1 dikurang 2 sama dengan min 3,
dan X2 nya min 1 tambah 2 sama dengan 1, sehingga akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 4x 26 sama dengan 0 adalah min 3 dan 1. Semoga jelas langkah-langkah ini. Silahkan kalian ulangi lagi untuk lebih jelas. Oke, untuk latihan silakan mengerjakan 3 soal ini. Ketiga soal ini dikerjakan, masing-masing soal dikerjakan dengan 3 cara, dengan pefaktoran, dengan rumus, dan dengan melengkapi kuadrat. Dengan maksud bahwa nanti kalian akan melihat sendiri cara manakah yang paling mudah yang bisa kalian lakukan, apakah dengan faktor, dengan rumus, ataukah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Selamat mencoba. Sukses selalu untuk kalian, dan salam bahagia.